Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan masalah wasiat, kelanjutan dari materi yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang meninggal dunia, maka warisan tidak boleh langsung dibagi oleh masing-masing ahli waris. Namun mayit harus diberikan hak-haknya oleh ahli waris. Dan apa saja hak-hak mayit yang wajib ditunaikan oleh ahli waris? Yang pertama itu adalah perawatan jenazah dari si mayit. Ya, yang pertama adalah perawatan jenazah dari si mayit. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia, ahli waris wajib untuk merawat jenazah dari si mayit. Termasuk apa? Termasuk biaya pengobatan dari rumah sakit. Jikalau si mayit meninggal melalui perantara sakit. Contohnya ada orang meninggal dunia melalui perantara sakit dan di rumah sakit membutuhkan biaya yang banyak. Maka biasanya yang mengcover biaya rumah sakit itu siapa? Jikalau anaknya mampu dan anaknya mau. Jikalau anaknya mampu dan anaknya itu mau. Namun jikalau anaknya tidak mampu dan tidak mau, contohnya biaya rumah sakitnya sampai mencapai 20 juta, maka boleh jadi antar anak saling tunjuk untuk membiayai atau mengcover biaya rumah sakit. Ujung-ujungnya antar anak saling lempar tanggung jawab. Contohnya sang kakak mengatakan, "Dek, ini biaya rumah sakitnya 10 juta. Maka kamu saja yang mengcover biaya rumah sakit." Ternyata adiknya tidak mau, gara-gara adiknya tidak mampu. Sehingga ketika ada polemik, siapa yang paling berhak membayar rumah sakit, maka ujung-ujungnya antar saudara itu saling kerah, saling sikut-sikutan,
dan hubungannya tidak harmonis. Maka siapakah yang membayar rumah sakit? Maka agar hubungan antar anak tidak rancu, hubungan tetap harmonis, maka yang bayar rumah sakit diambilkan dari uang pribadi si mayit. Ya, diambilkan dari uang pribadi si mayit. Karena biasanya kalau anak-anaknya nggak mampu, itu biasanya antar anak akan saling lempar tanggung jawab. Maka yang memutuskan dan yang membayar rumah sakit untuk biaya orang tuanya itu diambilkan dari hartanya si mayit. Maka jika panjenengan punya banyak uang, kalau bisa jangan semuanya diberikan kepada anak. Karena apa? Kalau panjenengan semua uangnya diberikan kepada anak, dikhawatirkan ketika panjenengan sudah tua, sudah sepuh, dan sudah nggak bekerja, maka boleh jadi anak akan menyia-nyiakan orang tuanya. Dan orang tua ketika memberikan semua hartanya kepada anak, contohnya rumah atas nama anak, tanah atas nama anak, pekarangan atas nama anak. Dikhawatirkan ketika panjenengan sudah sepuh, maka anak tidak akan mempedulikan orang tuanya. Sehingga kalau panjenengan memiliki tabungan, jangan semuanya diberikan kepada anak. Apa tujuannya? Agar panjenengan ketika ingin bersedekah, panjenengan bisa mengambil dari harta pribadi panjenengan. Karena jika kita nggak bersedekah, maka boleh jadi kita nggak punya amal jariah. Maka ketika ada orang meninggal dunia, apakah ada jaminan anak bakal mendoakan orang tuanya? Tidak ada jaminan. Maka panjenengan dianjurkan bersedekah. Tujuannya apa? Biar kalau meninggal dunia ada amal jariah yang terus mengalir kepada panjenengan. Sehingga memberikan uang atau harta kepada anak hukumnya boleh, seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan anak, dan jangan semuanya. Contohnya panjenengan kalau sakit ya dan butuh pengobatan biaya yang banyak, kira-kira panjenengan sungkan nggak kalau njaluk kepada anak? Sungkan. Itu jika panjenengan nggak punya harta. Ya, walaupun panjenengan itu boleh-boleh saja minta nafkah kepada anak, hukumnya boleh. Maka ada suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi mengeluh. Kenapa mengeluh? Gara-gara orang tuanya suka jalui duit. Ya, titik-titik wong tuane njaluk duit. Blonjo titik wong tuane njaluk duit. Maka orang ini datang kepada Nabi dan mengeluh, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya orang tua dan orang tua saya senantiasa minta uang dari saya." Maka Nabi mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu sama hartamu itu adalah milik dari orang tuamu. Sehingga jika ada orang tua sudah sepuh, sudah pensiun, tidak kerja, maka nafkah itu ditanggung oleh anak. Anak wajib menafkahi orang tua jika orang tuanya sudah pensiun dan sudah sepuh. Ya, jadi anak ketika sudah rumah tangga, anak sudah memiliki istri, anak sudah memiliki keturunan, tetap anak harus menjaga orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya.
Lebih-lebih jika anaknya itu adalah laki-laki. Ini hak yang pertama, merawat jenazah termasuk pengobatan di rumah sakit itu diambilkan dari siapa? Harta pribadi dari si mayit. Dan juga termasuk apa? Biaya perawatan jenazah seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah. Biasanya kalau daerah sini untuk pemakaman jenazah itu ditarik biaya atau mboten? Tarik berapa bisa besarnya? Bulanan. Oh, ada yang bayar, ada tidak Kalau yang bayar itu berapa kisarannya? 30.000 per bulan. Oh, macam-macam beda-beda variasi. Dan itu untuk biaya penguburan Lah, semuanya. Dan itu disetorkan kepada RT. Jadi jikalau ada biaya pemakaman, contohnya saya punya teman, rumahnya itu di daerah Puncak Dieng. Ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, ternyata untuk biaya pemakaman itu ditarik oleh warga setempat. Jadi keluarga si mayit ditarik ada biaya gali kuburan, ditarik untuk memelihara kuburan, dan bisa mencapai jutaan per bulan ada biaya perawatannya. Maka jikalau ada biaya perawatan maka itu semuanya diambilkan dari hartanya si mayit. Ya, jadi kalau panjenengan punya harta, jenengan sisihkan, ditabung sebagian, jangan semuanya diberikan kepada anak. Lebih-lebih pada zaman sekarang, anak itu kadang-kadang lupa orang tuanya. Makanya ada suatu berita viral, di daerah Malang sini itu ada namanya tempat untuk orang-orang yang sudah sepuh, ya. Dan ada berita viral anak dia menyerahkan orang tuanya kepada panti jompo. Walaupun anaknya ada 4, anaknya mampu semua, tapi anaknya enggak semuanya mampu merawat orang tuanya. Maka si anak rela menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Itu yang kita khawatirkan. Makanya orang tua ketika punya harta harus dijaga benar-benar untuk tabungan di masa tua dan tabungan di akhirat. Ini hak mayit yang wajib ditunaikan oleh ahli waris. Yang pertama yaitu perawatan jenazah. Dan hak yang kedua, apa hak si mayit yang wajib ditunaikan oleh ahli waris? Yang kedua itu adalah melunasi hutang-hutangnya si mayit. Ya, melunasi hutang-hutangnya si mayit. Ini jikalau si mayit punya hutang, maka ahli waris nggak boleh langsung bagi warisannya. Maka ahli waris harus melunasi dulu hutang-hutangnya si mayit, dan ini diambil dari hartanya siapa? Maka untuk melunasi hutang-hutangnya si mayit diambil dari harta pribadinya si mayit. Ya. Namun jikalau si mayit dia tidak memiliki harta pribadi, maka diambilkan dari mana? Dalam ngasih uang gitu Kalau nggak cukup, contohnya utangnya itu 20 juta dan si mayit nggak punya tabungan sama sekali, maka yang mengcover lunasi utang itu siapa? Kalau anaknya nggak mampu,
Ya, maka diambil dari menjual aset milik si mayit. Menjual aset milik si mayit. Contohnya si mayit punya utang 100 juta dan si mayit nggak punya tabungan sama sekali. Maka untuk pelunasan, maka ahli waris menjual salah satu aset si mayit, entah menjual kendaraannya atau menjual tanahnya, dan nanti hasil menjual aset si mayit digunakan untuk lunasi hutang si mayit. Ya, jadi nggak langsung dibebankan kepada anak. Kenapa? Karena nggak semua anak itu mampu. Boleh jadi anaknya 5, yang mampu hanya 1, yang keempat tidak mampu semuanya. Maka biar nggak ribut, siapa yang nanti melunasi hutangnya si mayit, biar antar anak tidak hubungannya renggang, maka pelunasannya diambilkan dari harta murni miliknya si mayit. Ini jikalau hutangnya diketahui. Cuman kadang-kadang bagi ibu-ibu dan juga seringkali bagi bapak-bapak, kalau punya utang itu dipendem dewi. Ya, dipendem dewi. Padahal yang namanya utang, kalau orang meninggal dunia tetap itu namanya utang. Dan apa resikonya jika ada orang meninggal dunia dan utangnya tidak dilunasi? Sebagai sabda Nabi, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwanya seorang mukmin terkatung-katung gara-gara utangnya. Apa kira-kira terkatung-katung maknanya? Apakah gentayangan? Apakah medani panjenengan? Ataukah bagaimana? Jadi terkatung-katung maknanya itu ada beberapa makna sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama itu adalah jiwanya di akhirat nggak pernah merasa ketenangan, nggak pernah merasa tenang. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, ngajinya bagus, semua ibadahnya bagus, tapi ketika dia meninggal dan masih punya utang, dia nggak akan pernah merasakan tenang di akhirat. Ini makna pertama terkatung-katung. Dan makna yang kedua, dia tidak bisa masuk surga walaupun amal ibadahnya di dunia itu bagus. Kenapa kok dia nggak bisa masuk surga walaupun ibadahnya bagus? Apa kira-kira? Gara-gara utangnya belum dilunasi. Sehingga kapan dia bisa masuk surga? Jika utangnya itu dilunasi oleh ahli waris. Ini resiko kalau meninggal masih punya utang. Dan kebiasaannya ibu-ibu kalau punya utang itu dipendem dewe atau dikasih tahukan keluarga panjenengan. Pendem dewe. Contohnya kalau ibu-ibu belanja tempe. Regane pinten ibu-ibu tempe itu? Nggih, ada 3.000, 2.000, ya wis sing paling tengah 5.000 nggih, rada gede. Kalau ibunya mau beli tempe, harganya 5.000, ternyata ibunya hanya bawa uang 4.000. Kurang 1.000 nggih. Kira-kira ibunya nggak jadi beli atau utang dhisik? Biasanya utang dhisik. Dan biasanya kalau utang dhisik oleh ibu-ibu utangnya dicatat atau hanya mengandalkan ingatan? Iya. Lali bagaimana? Gitu. Jadi panjenengan ketika punya utang, walaupun hanya 1.000 perak itu tetap utang.
Dan panjenengan ben gak lali dicatat, dan kalau bisa suami harus tahu. Pak, ini ibu tadi pagi diutang 1.000 kepada tukang melijo Pak Eko. Ya, ditulis di buku. Tujuannya apa? Biar kalau sawaya-waya meninggal dunia, suami panjenengan ngelunasi utang panjenengan dari tukang melijo Pak Eko. Tapi jikalau panjenengan punya utang di bedem dewi, kira-kira suami akan melunasi utang panjenengan ataukah tidak? Tidak. Kenapa tidak? Gara-gara nggak tahu. Lah itu pentingnya panjenengan kalau punya utang walaupun 1.000 perak dicatat dan suami dikasih tahu besaran utangnya panjenengan. Ya. Karena pernah terjadi kasus, ya, saya punya teman, dia orangnya kaya, punya POM dan punya rumah sakit, dan ibunya sebagai direkturnya. Lah ibunya itu, dia ketika punya utang dengan klien atau pihak lain, keluarga nggak pernah dikasih tahu besaran utang ibunya, semuanya dipendem oleh ibu E. Maka ibunya ketika meninggal, selang beberapa hari ada orang nagih kepada anaknya dan mengatakan, "Nak, ini ibu kamu punya utang kepada saya senilai 100 juta. Langsung anaknya kaget. Mosok ibu utang kok akeh? Maka kalau panjenengan nggak menginfokan kepada keluarga berapa jumlah utangnya dan kepada siapa, dikhawatirkan kalau panjenengan meninggal mendadak, boleh jadi utangnya nggak disaur dan pihak keluarga kaget kok tiba-tiba ada orang yang nagih utang. Jadi utang ben aman panjenengan tulis di buku khusus dan suami harus tahu. Ataupun ketika panjenengan lagi waktunya senggang, tiba-tiba ngajak teman, "Mbak, ayo ikut saya makan bareng di kafe." Ternyata kok delalah panjenengan lupa bawa dompet. Biasanya ngutang dulu atau enggak jadi ke kafe? Padahal sampun telanjur, sampun kadung masuk kafe, sudah pesen. Biasanya utang dhisik, ya. Maka jikalau panjenengan punya utang di warung atau di kafe, biasanya dipendem dhewe atau suami dikasih tahu. Nggih, dipendem dhewe nyapo. Kalau suami dikasih tahu, boleh jadi suaminya apa? Muring-muring. Sing wedok seneng mangan di kafe, suaminya enggak diajak-ajak. Nah itu. Padahal panjenengan kalau punya utang di kafe atau di warung, tetap harus ditulis, dicatat dan suami dikasih tahu. Tujuannya apa? Kalau panjenengan sakwaya-waya meninggal, maka suami yang akan melunasi utang panjenengan. Jadi ini pentingnya panjenengan nulis utang, dan pentingnya setiap utang suami harus tahu kepada siapa dan besarannya berapa. Karena kita nggak tahu kapan meninggal. Boleh jadi orang yang kelihatannya seger, sehat, tiba-tiba mati mendadak tanpa ada sakit dan tanpa ada perantara riwayat penyakitnya. Boleh jadi karena meninggal itu kita nggak tahu kapan dan boleh jadi datang secara tiba-tiba. Ini hak mayit yang kedua. Tadi apa hak yang kedua tadi? Ngelunasi utang-utangnya si mayit. Okay? Kalau dua-duanya lupa, tetap itu namanya utang dan harus tetap dibayar. Contoh, enggak, tetap wajib dibayar. Maka bagaimana caranya?
Jikalau panjenengan pernah punya utang di tukang melijo tapi lupa besarannya, maka panjenengan katakan kepada tukang melijo, Pak, kemana saya punya utang kepada panjenengan, tapi saya lupa berapa besarannya, kira-kira berapa Pak? Kalau tukang melijonya mengatakan, wah mungkin jenengan utang tempe harganya 5.000, maka panjenengan wajib bayar utang tempe senilai 5.000 rupiah. Tanya kepada tukang melijo. Tapi jika tukang melijo sama-sama lupa, gitu nggih. Pak, saya ingat kemarin saya punya utang kepada panjenengan, cuman lupa berapa besarannya. Kira-kira berapa Pak utang saya? Jikalau tukang melijo dia juga lupa dan mengatakan, wah ibu nggak usah dilunasi, saya ikhlaskan, berutang panjenengan menjadi lunas. Itu jikalau tukang melijonya mengikhlaskan. Makanya kalau bisa nggih, di tukang melijo kalau bisa setiap utang walaupun 1.000 perak wajib untuk dicatat. Namun jikalau panjenengan ingat ketika di masa-masa usia SMA, sudah berapa tahun kayaknya SMA-nya itu? 40 tahun nggih. 20 tahun nggih. Kira-kira dulu ketika masa usia SMA atau di masa usia SMP, jenengan ingat-ingat, kira-kira jenengan pernah utang nggak di kantin? Enggak pernah nggih? Pernah yang punya? Lupa satu. Lah jika panjenengan ingat-ingat, lo iya, dulu ketika SMA saya pernah punya utang di kantin sekolahan ini dan sampai sekarang ternyata belum dilunasi, maka itu termasuk utang atau tidak? Termasuk utang. Enggak mesti nggih. Dan itu juga sama utang. Maka wajib bagi panjenengan ke rumahnya ibu kantin dan nyaur utangnya panjenengan. Dalam kalau ibu kantinnya ternyata pindah, terus kalau pindah rumahnya sudah pindah atau orangnya sudah meninggal dan gak punya keluarga, bagaimana solusinya? Maka solusinya itu adalah jenengan tetap nyaur utang. Kepada siapa? Utang disedekahkan dengan niatan melunasi utang kepada ibu kantin. Sedekah. Contohnya dulu, jenengan pernah beli nasi pecel di ibu kantin harganya 5.000. Ternyata ketika ke rumah ibu kantin, orangnya sudah nggak ada, keluarganya sudah nggak ada, maka panjenengan sedekah senilai 5.000 dan niatannya untuk nyaur utang dari ibu kantin. Sehingga utang itu dibawa mati. Utang tetap utang dan gak bisa berubah. Jadi hati-hati dengan masalah utang. Terutama ibu-ibu sing seneng belanja di melijo dan biasanya utang walaupun hanya 500 perak atau 1.000 perak tetap wajib untuk dilunasi. Dan ibu-ibu kira-kira punya enggak catatan utang dari Pak Melijo? Oh, alhamdulillah nggak punya utang sama sekali, alhamdulillah. Jadi kalau punya harus dicatat, dicatat. Nah, ini hak, Contohnya panjenengan punya utang nasi pecel di ibu kantin ketika panjenengan SMA. Itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu, gitu Kira-kira utangnya tetap 5.000 ataukah mengalami inflasi, gitu Apakah sekarang wajib lunasi senilai 50.000 karena sudah berjalan selama 20 tahun, gitu Maka hukumnya yang namanya utang, kalau dulu pernah utang 5.000 beli nasi pecel tahun 2000,
maka sekarang tahun 2025 tetap harus lunasi utang sebanyak 5.000 saja. Jadi nggak ada inflasi kalau utang. Kenapa? Karena jika ada inflasi dalam masalah utang, contohnya nggih, saya punya utang kepada panjenengan senilai 5.000. Nanti tak bayar tahun 2030. Ternyata jenengan mintanya menjadi 300.000. Utangnya berapa tadi? 5.000, gara-gara dikasih tempo waktu 5 tahun menjadi 300.000, dan itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu adalah riba. Riba. Oke. Misalnya kita punya utang, ada orang utang, kemudian yang kita sudah nggak usah udahkan gitu. Kemudian tapi dia itu mungkin dari sini enggak bayar masuk tak bayar, ternyata bayar. Gimana Ustaz? Itu tetap namanya utang. Nggih. Ngomongnya begitu ya, kalau dia misalnya ngomong dia terima kasih gitu, baru lunas ya, jangan lunas. Nggih. Jadi kalau yang ngasih utang mengatakan dia ikhlas, maka utangnya menjadi lunas. Tapi jika yang ngasih utang mengatakan dia belum mengikhlaskannya, maka utangnya tetap utang dan wajib untuk dibayar. Kalau yang ngasih utang tidak ikhlas. Pertanyaannya yang ngasih utang ikhlas, oke, gak usah sudah. Tapi yang dikasih utang gengsi. Oh, gengsi. Dia nggak mau. Enggak. Jadi kalau semacam itu tetap dia masih punya utang. Kenapa? Sudah diikhlaskan tapi dia nggak terima. Maka jikalau panjenengan punya utang, ya ngasih utang kok mengikhlaskan, yo wes gak usah dibayar tak ikhlasnya karena kamu adalah bestiku. Maka jenengan terima, oh yo wes ya suwun jazakumullah, gitu didoakan. Nggih. Maka tetap utang. Nggih, karena dia tidak menerima. Ya. Tapi biasanya seorang untuk jamaah ini raudhah ya, kalau temannya nggak punya uang, tiba-tiba ingin makan, biasanya nggak usah utang nih, walah konco dewe tak bayari. Baru itu bukan utang tapi ditraktir. Ya. Nggih, itu insyaallah. Nggih. 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 Ada orang tua meninggalkan hutang, lalu dibayarkan oleh salah satu anaknya. Selesai kan ya? Kebetulan orang tua ini hanya punya aset itu 5, tapi tidak bisa dijual pada saat itu karena ada yang menagih. Nah, jadi pertanyaan Ustaz, apakah status orang mayit ini hutangnya itu terhadap anak itu statusnya berhutang setelah diselesaikan ya dengan yang lain. Terus yang selanjutnya jika nanti suatu saat aset si mayit itu jual, apakah anak itu berhak untuk meminta aset yang utang dulu. Jadi begini, ada orang tua dia meninggal dunia. Ternyata orang tua masih punya utang. Maka yang lunasi anak pertama gitu nggih. Ya wis, utangnya ibu, utangnya bapak tak lunasi. Ini kata anak yang pertama. Maka jikalau anak pertama mengatakan tak lunasi, maka orang tua utang sudah lunas dan di akhirat itu sudah tenang dan tidak gelisah. Karena utangnya sudah dilunasi oleh anak yang pertama. Ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Nabi SAW bahwasan suatu ketika Nabi dihadirkan seorang jenazah. Maka Nabi mengatakan, apakah si jenazah punya utang? Dan dikatakan, tidak ya Rasulullah, si jenazah nggak punya utang.
Maka Nabi maju ke depan dan mendoakan, mensolati si jenazah. Kemudian yang kedua, didatangkan lagi jenazah yang lainnya. Dan Nabi mengatakan, apakah si jenazah punya utang? Iya ya Rasulullah, utangnya 2 dinar. Berapa kira-kira 2 dinar itu? Berapa nggih? Enggak tahu nggih. 2 dinar itu kira-kira nggih, kira-kira 2 dinar itu 5 juta. Jadi 1 dinar itu seharga 1 gram emas. Jadi 5 juta. Jadi utangnya 5 juta. Maka Nabi mundur, nggak mau mensolati si jenazah. Ya, mundur, nggak mau mensolati jenazah, dan Nabi memerintahkan sahabatnya untuk nyolati jenazah. Nabi nggak nyolati jenazah gara-gara si jenazah masih punya utang. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, ya Rasulullah, utangnya tak talangi atau utangnya tak lunasi. Maka Nabi baru mensolati si jenazah. Ini maknanya apa? Orang yang punya utang dan meninggal belum lunas utangnya, Nabi tidak menyukainya. Dan besoknya Nabi ketemu sama Abu Qatadah, ya Qatadah, apakah utangnya sudah kamu lunasi? Belum ya Rasulullah, meninggalnya masih kemarin. Lusanya Nabi mengatakan, wahai Qatadah, apakah utangnya sudah kamu lunasi? Sudah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, al-ana barida jilduhu, sekarang jiwanya si mayit sudah tenang. Sehingga jikalau orang tua punya utang dan anak pertama mengcover utangnya, maka jiwa orang tua tenang dan sudah tidak gelisah gara-gara utangnya. Dan itu sudah sah, lunas utangnya. Kemudian si anak pertama, ketika dia lunasi utangnya orang tua, dia boleh minta ganti dan boleh mengikhlaskannya. Apa maknanya boleh minta ganti? Kalau orang tua punya warisan berupa rumah, maka rumah nanti dijual dan si anak mendapatkan warisan plus mendapatkan ganti rugi utang yang pernah ia lunasi untuk orang tua. Jadi dia boleh mengikhlaskannya dan boleh minta ganti setelah rumah orang tua dibagi warisannya. Itu boleh. Sesuai dengan kebijakan dari anak tersebut, minta diikhlaskan ataukah minta dikembalikan sebesar utang yang pernah dibayarkan oleh si anak. Karena jikalau orang tua punya utang dan yang mengcover hanya 1 anak, kira-kira anak 1 ini marry nggak anak yang dengan anak yang lainnya? Marry. Mosok kakak yang ngosek utang orang tua, sedang adik-adiknya tidak melunasi, nanti akan ada kecemburuan dan ada rasa marry di antara anak. Dalam? Istrinya? Istrinya yang marry. Oh gitu, nggih. Oke, mungkin boleh jadi. Nggih. Nggih, gitu Bu nggih. Nggih. Ini yang keberapa tadi Bu? Yang kedua nggih. Jadi ahli waris harus melunasi utang-utangnya si mayit. Tapi nggih Bu nggih. Kalau utangnya si mayit itu belum lunas, apakah anaknya mewarisi otomatis hutang orang tua? Contohnya begini. Orang tua kredit rumah di bank. Harganya 500 juta. Dan oleh orang tua sudah dibayar 300 juta, tinggal 200 juta. Kok ndelalah orang tua meninggal dunia, kira-kira utang sebanyak 200 juta kepada pihak bank, apakah diwariskan kepada anak-anak ataukah tidak? Ahli waris. Ahli waris ya udah. Nah, lagi pertanyaannya, utangnya orang tua apakah menjadi warisan untuk anak? Iya, iya, iya,
itu mau nanti jual Berarti dulu. harusnya kan juga jadi warisan. Jual, kayak hartanya nggak bisa diwaris gitu. Tapi utangnya Nggih, jadi begini Ibu-ibu nggih. Kalau yang hutang orang tua, maka anak tidak otomatis mewarisi utang orang tua. Enggak otomatis mewarisi utang orang tua. Kenapa? Si utang wong tuane, maka anak enggak otomatis mewarisi utang orang tua. Maka kita enggak boleh, ya wes tak utang sakake engko ben dibayari anak, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena utang itu enggak otomatis diwariskan kepada anak. Maka bagaimana solusinya? Orang tua kalau punya utang harus senilai dengan kemampuan orang tua. Kalau orang tua mampu bayar utang, monggo bisa berutang. Kalau nggak mampu bayar utang, jangan sekali-kali berhutang. Karena apa ibu-ibu? Orang punya penyakit seneng utang. Ada nggak ibu-ibu? Ada. Saya pernah mendapati tetangga saya ibu-ibu nih. Kebetulan perempuan dan kebetulan sudah tua, sudah mbah-mbah. Ketika dia masih muda, suaminya sebagai seorang ASN. Ternyata ibu ini suka utang kepada bank plecit. Apa ibu bank plecit itu? Bank retail, detail, bank detail. Ya, seneng utang ke bank retail. Titil, bank titil, bank titil. Ketika suaminya melunasi utangnya kepada bank titil, istrinya nggak tenang, ingin utang lagi. Jadi hidupnya itu kalau nggak utang nggak tenang. Ada ibu itu terus, iya, hobi utang. Ya, sampai ibu-ibu dia itu memiliki lahan tebu itu habis hanya untuk melunasi hutang-hutang di bank titil. Suami dalam untuk sehari-hari dikasih uang oleh suaminya, tapi nggak tenang kalau nggak punya utang. Itu ada ibu. Dan ketika suaminya meninggal dunia, ternyata tetap masih senang utang. Ujung-ujungnya anaknya rela ke Hong Kong hanya untuk melunasi utang ibunya. Karena apa ibu-ibu? Orang senang utang itu termasuk penyakit hati. Kalau nggak segera diputus, boleh jadi sama hasil hidupnya akan tetap punya utang. Masih hidup, masih hidup, cuman gara-gara beliau sudah tua, sudah pikun oleh bank titil, sudah tidak dikasih utangan lagi, karena sudah pikun orang tuanya itu. Dan kebetulan beliau umurnya panjang, wis duwe putu, umurnya akeh tetap sehat. Maka anak sing ngelu gara-gara nih utang yang wong tuane. Itu ibu-ibu. Itu yang kedua ibu-ibu nggih, haknya si mayit dilunasi utang-utangnya. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, ditunaikan wasiatnya si mayit. Ya, ditunaikan wasiat si mayit. Yang ketiga, ditunaikan wasiat si mayit. Apa ibu-ibu, mana wasiat ibu-ibu yang dulu pernah kita bahas? Definisi wasiat napa? Ayo. Pesan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggalnya yang berpesan. Itu namanya wasiat.
Dan wasiat ibu-ibu itu dianjurkan. Apa tujuannya kita berwasiat? Yang pertama itu adalah agar kita punya tabungan akhirat. Ya, agar kita punya tabungan akhirat. Contohnya begini ibu-ibu. Panjenengan saumpamane meninggal dunia, rumah, tanah, kendaraan bakal diwariskan kepada anak-anak. Itu kalau panjenengan nggak berwasiat. Kira-kira panjenengan di alam kubur dapat pahala jariah atau tidak dari harta panjenengan? Kalau jangan nggak berwasiat, kira-kira panjenengan dapat nggak amal jariah di alam kubur? Enggak. Biar panjenengan dapat amal jariah, maka manfaat wasiat adalah agar yang berwasiat dapat amal jariah ketika sudah tiada. Contoh begini, panjenengan kira-kira berapa miliar harta panjenengan ibu-ibu? Contoh nih mawon. Contoh, amin. Contohnya 1 miliar ibu, akan betul 1 miliar. Akan Oke. Maka panjenengan boleh berwasiat, nanti kalau ibu meninggal dunia, tolong hartanya ibu sebanyak 10% kamu wakafkan untuk membangun masjid. Kamu wakafkan untuk beli karpetnya masjid. Kamu wakafkan untuk beli mushaf di masjid. Maka jika yang berwasiat meninggal dunia, masjidnya digunakan jamaah, karpetnya digunakan jamaah, mushafnya dibaca setiap hari, kira-kira yang berwasiat dapat amal jariah atau tidak? Dapat. Itu pentingnya panjenengan berwasiat. Kenapa ibu-ibu? Karena kita kalau meninggal bisa nggak jaga nih anak? Nggak bisa. Dan apakah ada jaminan anak bakal mensedekahkan harta warisannya dia? Enggak ada jaminan. Dan apakah ada jaminan anak bakal mendoakan kebaikan untuk orang tua? Enggak ada jaminan. Sehingga jika kita enggak ada jaminan dari anak, maka kita harus cari sendiri pahala jariah yang akan mengalir ketika kita sudah tiada. Karena nggak semua anak itu soleh, nggak semua anak itu dia patuh kepada orang tuanya. Boleh jadi orang tua meninggal, anaknya bukan bersedih tapi bahagia. Kenapa bahagia? Enggak, karena dapat warisan akeh. Dan boleh jadi antar anak apa ribut gara-gara pembagian warisan. Enak sing pingin dapat banyak, yang lainnya dapat sedikit. Ujung-ujungnya antar anak itu apa? Berselisih dan sikut-sikutan gara-gara bayar atau gara-gara masalah warisan. Jadi kita nggak bisa jaga nih anak. Maka Nabi SAW pernah bersabda, ya jaba'ul mayyit thalathah. Mayit itu ketika dimakamkan di pemakaman akan diikuti 3 kelompok. Ya jaba'uhu ahluhu. Sing pertama diikuti diiringi keluarganya. Yang kedua wa maluhu, diikuti diiringi hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, yaitu amal perbuatannya. Yang dua, keluarga sama hartanya pasti bakal balik lagi ke rumah. Kira-kira ada gak ibu-ibu istri meninggal, suami ikut nemani tidur di kuburan? Enggak ada. Bahkan boleh jadi ketika suaminya mendapati istri meninggal, besoknya suaminya nikah lagi. Sehingga ada gak ungkapan ibu-ibu, aku cinta kamu hidup semati? Tak ada gak kira-kira? Gombal tok dan itu ngapusi.
Iya, ngapusi. Boleh jadi istri ketika meninggal suami dia bahagia karena bisa nikah lagi. Jadi keluarga bakal balik lagi ke rumahnya. Dan hartanya akan pindah kepemilikan kepada anak-anaknya si mayit. Dan di Malang ibu-ibu, apakah ada orang ketika meninggal dimakamkan sama harta-hartanya? Tapi bukan muslim. Ya, contohnya panjenengan punya mobil, punya rumah megah. Kalau meninggal, apakah dimakamkan sak mobilnya ibu-ibu? Enggak ada. Nggih. Ngeleng kudu sapiro gitu nggih. Sehingga harta sama keluarga pasti balik lagi ke rumah. Dan hanya satu yang menemani si mayit, yaitu amal perbuatannya. Sehingga jika si mayit ketika masih hidup suka sedekah, suka mewakafkan hartanya di jalan Allah, maka itu nanti yang bakal menemani si mayit di alam kubur. Dan itu harta hakiki yang kita punya. Karena harta yang sekarang jenengan punya, entah rumah, entah motor, entah mobil, itu harta yang tidak hakiki. Kalau panjenengan meninggal dunia, itu semuanya bakal jatuh warisan kepada anak-anak. Dan yang hakiki kita punya, yang nanti namanya di alam kubur, itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan di jalan Allah. Jadi itu ibu-ibu, yang pertama pentingnya seseorang berwasiat agar kita kalau meninggal punya amal jariah yang terus mengalir walaupun yang beramal sudah tiada. Seperti ini ibu-ibu nih, seperti ini karpet. Ini dari panjenengan semua nggih. Oh gitu nggih. Nggih. Lah jikalau yang punya karpet ini ibu, yang punya karpet ini meninggal dan karpetnya digunakan untuk ngaji bersama, maka yang punya karpet dapat pahala jariah walaupun yang punya karpet sudah tiada. Ini keutamaan yang pertama, orang berwasiat. Dan yang kedua ibu-ibu, keutamaan wasiat itu apa ibu-ibu? Agar utang-utangnya dilunasi. Yang kedua, karena jika ada orang punya utang dan nggak pernah berwasiat kepada keluarganya, Mas, ini saya punya utang kepada tukang licu. Nanti kalau sawayah-wayah meninggal, panjenengan lunasi utang-utang saya. Maka kalau sudah berwasiat, maka suaminya yang masih hidup harus melunasi utang-utangnya sang istri. Makanya panjenengan kalau punya utang sebanyak berapapun harus berwasiat kepada suami. Kalau panjenengan sampai meninggal, suami yang bakal melunasi utang-utang panjenengan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ibu-ibu, agar anak berbagi warisan sesuai syariat. Contoh begini ibu-ibu, kalau panjenengan nggak pernah berwasiat, kira-kira anak bakal membagi warisannya sesuai syariat ataukah sesuai tradisi? Ayo, kalau jenengan nggak berwasiat, jenengan punya harta banyak, maka anak biasanya bagi warisannya sesuai syariat ataukah sesuai tradisi? Enggak. Dan tradisinya orang-orang kita kalau bagi warisan itu bagaimana? Sama rata antara laki dengan perempuan. Itu kelihatannya adil atau tidak? Enggak. Kelihatannya adil, tapi ternyata tidak. Kenapa kok itu enggak adil? Dikarenakan yang pertama menyelisihi syariat.
Dalam syariat aturannya adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari jatah anak perempuan. Dan ini sebagaimana ungkapan orang Jawa, saat anak laki-laki dapat sak pikul, anak perempuan sak gendong. Ya, orang Jawa kalau bagi warisan, laki-laki sak pikul, perempuan sak gendong. Kalau jenengan mikul barang, barangnya ada berapa? Kalau jenengan mikul barang, barangnya ada berapa? Mboten. Kalau mikul 2 kan? Kalau hanya 1 bandang, jengat. Ya, jengat. Kalau mikul 2 barang, kalau gendong 1 barang, lah itu. Sehingga kenapa kok syariat membedakan antara jatah laki-laki dan perempuan? Apa tujuannya? Enggak, karena laki-laki ketika dapat warisan banyak, karena laki-laki wajib nafkahi istri sama anak-anaknya. Jadi hartanya suami ada hak untuk istri dan juga anak. Maka suami atau laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan. Dan laki-laki kalau menikah yang ngasih mahar atau yang dapat mahar ngasih, maka laki-laki dapatnya lebih banyak daripada perempuan. Adapun perempuan, ya, ketika dia dapat warisan, walaupun jatah lebih sedikit dari laki-laki, namun itu murni milik perempuan, dan perempuan nggak wajib nafkahi suami dan nggak wajib nafkahi anak-anak. Yang wajib itu hanya pihak laki-laki saja. Ya, nih monggo, monggo. Ini Ustaz, kayak saya aja sih, saya kan nggak bekerja ya Ustaz ya. Terus katanya, ya oke pertanyaan. Kan ya katanya kan yang cari suami aja ini Ustaz. Misalnya saya nggak dikasih kan saya nggak punya apa-apa. Nah kemudian saya meninggal Ustaz, itu gimana Ustaz? Karena ada kemarin saya baca keputusan dari pemerintah itu ada harta gono gini yang dimana harta gono gini itu kan dibagi 2 ya Ustaz ya. Katanya. Kalau yang bekerja yang kerjanya suami aja, perempuan nggak bekerja, berhak tak dapat harta gono gini menurut Islam. Jadi begini, kalau istri nggak bekerja, apakah nggak bekerja nggak boleh? Apakah istri dia punya harta? Maka jawabannya punya. Dari mana hartanya? Yang pertama, istri dapat harta dari warisan orang tua atau hibah orang tua. Itu yang pertama, kalau ada. Tapi kalau nggak ada, maka istri dapat harta dari mana? Dari hibahnya suami. Contohnya ada contohnya ada seperti suami karena sangat cinta kepada panjenengan dikasih hibah hadiah mungkin perhiasan sebanyak 1 kilogram. Nah itu maka jika suami ngasih hibah, ngasih hadiah kepada panjenengan, maka itu menjadi murni milik panjenengan. Dan kalau suami meninggal, maka pemberian hibah dari suami untuk panjenengan itu bukan harta warisan. Karena itu murni milik panjenengan yang jenengan terima dari hadiah suami. Itu. Dalam untuk warisani. Jadi kalau yang meninggal adalah suami, istri dapat warisan 1/8 kalau punya anak. Tapi jikalau sang suami nggak punya anak, maka istri dapat 1/4.
Kalau nggak punya anak. Nanti kalau nggak ada warisan, nggak ada hibah, nggak dapat apa-apa ya. Padahal kita kan mulai dari nol gitu, maka jenengan dapat apa? Dapat pahala berupa surga. Yang masuk aku ke gunung gini di mana? Saya juga baca itu katanya 50-50. Gunung gini, guys. Tanda ya. Jadi tadi ketika panjenengan nggak kerja, oleh suami disuruh di rumah dan ngurusi rumah, gitu maka apa keutamaan bagi istri yang menuruti perintah suami? Keutamaannya adalah istri dia masuk surga dimanapun pintu yang dia pilih. Ini sebagaimana sabda Nabi, jika ada seorang wanita dia sholat khamsaha, sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadan, wa hafidhat farajaha, dan dia memelihara kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat suaminya, maka keutamaannya dia masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Gampang sih surganya untuk wanita? Gampang. Sholat 5 waktu gampang, puasa Ramadan gampang, memelihara kehormatannya pakai hijab gampang. Sing angel tak suamine, angel biasanya itu gitu insyaallah. Kono gini. Jadi untuk kono gini, hukum Islam dengan hukum perdata itu berbeda. Hukum perdata sama Islam itu berbeda. Kalau hukum perdata, harta kono gini itu harta yang dibagi dari kedua belah pihak, suami istri. Jikalau salah satu itu bercerai, itu gono gini. Cerai hidup. Cerai hidup. Kalau suami meninggal, maka gono gini jadi warisan. Jadi warisan. Lah kalau cerai itu ada gono gininya. Tapi kalau salah satu meninggal, maka gak ada gono gini dan itu menjadi harta warisan. Tadi kalau suami meninggal, istri dapat berapa? Kalau suami punya anak dapat 1/8, kalau gak punya anak dapat 1/4. Contohnya panjenengan punya suami hartanya 4 miliar. Kok delalah meninggal dunia, jenengan dapat berapa miliar? Kalau suami gak punya anak, dapat 1/4 yaitu 1 miliar. Akad didik, wakil, lurus, itu. Jadi kalau gini itu pembagian harta jikalau statusnya suami istri itu pisah karena cerai. Tapi kalau meninggal namanya warisan. Kalau semua harta suami di atas namakan istri, nanti kalau seumpama suaminya meninggal, apa termasuk harta warisan atau? Terus contohnya ibu-ibu jenengan punya suami, saking cintanya suami kepada panjenengan, omah sertifikatnya atas nama istri, tanah atas nama istri, kendaraan atas nama istri, semua atas nama istri. Kira-kira ibu-ibu kalau meninggal itu bagaimana?
Kalau suami meninggal, maka di sini apakah otomatis harta semuanya milik istri? Gitu nggih. Maka jawabannya tergantung niatnya suami. Mek titip kok. Nggih. Males ngurus. Kalau niatnya suami mengatasnamakan istri dan akadnya adalah hibah atau hadiah, maka semuanya milik istri. Kalau akadnya suami memberikan itu untuk istri, maka akadnya hibah dan harta murni milik istri karena sudah dikasihkan suami untuk istri. Tapi jika suami mengatasnamakan hartanya untuk istri hanya titip nama saja, maka itu tetap miliknya suami. Nggih. Angkatnya ini kenapa? Titip nama atau dikasihkan kepada istri? Karena ibu. Nggih, contoh begini Ibu. Jenengan menjual motor kepada saya. Suratnya atas nama panjenengan dan motor tak beli. Ternyata namanya masih nama panjenengan. Kira-kira ini masih motor panjenengan atau sudah milik saya? Milik saya, karena sudah saya beli, walaupun namanya suratnya panjenengan. Jadi tergantung ketika si nama panjenengan hanya titip ataukah hadiah. Dalam? Enggak dikatakan di sana. Enggak. Enggak. Dan istri dulu mamanya kerja terus karena pindah-pindah berhenti ikut suami. Jadi semuanya itu atas nama istri. Tapi istri kan ya nggak mungkin kalau untuk istri aja, untuk kita aja kan nggak mungkin. Kan ya untuk anak juga. Jadi kalau suami hanya titip nama, ketika suami meninggal, maka hartanya dibagikan warisan untuk istri dan juga anak-anaknya. Tapi jika suami ngasihkan semua harta untuk istri, maka suami kalau meninggal, maka harta semuanya milik istri. Baik tergantung dari akadnya itu apa. Oh, enggak, leres. Tapi biasanya ada akadnya. Dan akadnya biasanya apa? Sesuai hati niatannya suami. Ketika suami mengatasnamakan hartanya untuk istri, ini dia niatannya ngekai istri atau titip nama saja. Itu pasti ada. Oh, enggak ada. Suami sudah dari suami sudah meninggal, terus sekarang sejak dulu itu yang katanya yang atas nama istri semua, gaji segalanya. Dan itu dulu suami ngasihkan kepada panjenengan, kalau dikasihkan kepada panjenengan, namanya akadnya adalah hadiah dan juga hibah. Tidak mungkin memang zaman dulu itu kan nggak ada ilmu kesana gitu loh. Oh gitu nggih. Ya, saya juga baru kepikiran wasiat ya ini. Gitu nggih. Apalagi suami istri kayak gitu kan, tapi nggak terlalu. Nggih. Mungkin suami juga pikirnya ya ini kan mestinya kan di rumah sana, nggak mungkin untuk sendiri. Nggih, leres. Jadi kalau nggak ada akad, maka hukumnya terserah panjenengan selaku istrinya. Boleh sebagiannya diberikan kepada anak, atau boleh juga panjenengan sekarang yang menghandle sendiri. Boleh. Tapi biasanya itu kalau istri sudah meninggal, baru itu semuanya dikasihkan anak. Diwariskan. Nggih, leres. Nggih, leres.
Jadi kalau sang ibu meninggal, maka hartanya jatuh warisan kepada masing-masing anak. Tapi jikalau sang ibu masih hidup dan ingin ngasihkan harta ke anak, itu boleh, namanya adalah hadiah atau hibah. Jadi kalau warisan antara anak laki perempuan itu berbeda kadarnya. Tapi kalau hibah dianjurkan sama rata. Contoh panjenengan punya 2 anak nggih, laki perempuan. Panjenengan ngasih hadiah anak laki-laki rumah. Maka anak perempuan juga sama, harus rumah yang nilainya harganya sama. Itu kalau hibah dianjurkan sama rata. Itu jika panjenengan masih hidup dan ingin ngasih harta sebagian kepada anak. Tapi jika sudah meninggal panjenengan, maka itu namanya warisan. Jatah anak laki-laki 2 kali lipat dari jatah anak perempuan. Nggih. Nggih monggo sepunten riyen. Nuwun riyen. Nggih. Waalaikumsalam. Ini ya, sudah dihibah, tapi namanya masih nama orang tua. Terus orang tua meninggal, itu diminta saudara-saudaranya itu gimana, Pak? Nggih. Jadi kalau orang tua sudah ngasih hibah kepada salah satu anak, contohnya anak pertama dikasih motor, tapi motornya suratnya masih nama orang tua, gitu nggih? Gitu. Nggih. Rumah, nggih. Nggih. Kalau rumahnya orang tua itu ada beberapa, maka hukum hibahnya itu sah. Kalau yang dihibahkan itu beberapa satu rumah dan orang tua masih punya rumah yang lainnya, itu sah. Tapi jikalau orang tua menghibahkan satu-satunya rumah kepada salah satu anak dan anak yang nggak dapat hibah, maka di sini akan memicu pertikaian antar anak. Karena apa? Anak pertama contohnya dikasih rumah, anak kedua, ketiga, keempat nggak dikasih apa-apa. Kira-kira anak kedua, ketiga, keempat, marry nggak? Marry. Maka jikalau marry, ujung-ujungnya antara anak akan ada sengketa gara-gara masalah hibah rumah kepada salah satu anak. Maka jikalau nggak semuanya anak dapat hibah, maka hukumnya kalau orang tua meninggal, kalau bisa menjadi harta warisan. Biar antar anak hubungan tetap langgeng dan tidak ada sengketa marry antar anak. Nggih. Ini semua udah dikasih, terus semuanya itu udah dijual semua. Yang belum dijual ya satu yang masih namanya orang tua itu. Oh, masing-masing anak sudah dikasih rumah. Ya, Oh, udah dijual semua. kalau masing-masing anak sudah dapat rumah, maka hukumnya hibah sah. Walaupun nama akta rumahnya masih milik orang tua, maka hukumnya sah. Itu insya Allah. Oke. Oke. Ini kan suami istri dari muda itu punya harta mulai sedikit, lama-lama karena sudah bertahun hartanya itu seorang menikah. Jadi tiba-tiba suami itu di luar kota itu itu nikah lagi. Oke. Mungkin dengan istrinya itu mungkin sudah dikasih fasilitas rumah apa itu. Akhirnya pas suaminya meninggal, tiba-tiba istrinya itu gak tahu ke istri yang pertama. Ngaku istri kedua gitu nggih. Nikah siri. Nah, jadi kalau seseorang ngaku nikah siri dari suami, maka istri pertama boleh minta isbat. Apa isbat itu? Isbat itu adalah surat pernyataan dari depak kalau si suami telah menikahi istri kedua dengan cara siri, namanya isbat. Isbat namanya.
Dan kalau isbat itu biasanya butuh saksi dan butuh wali kalau nikahnya benar-benar sah. Maka jika nikahnya itu ada surat isbatnya, kalau suami meninggal, maka si siri juga dapat warisan. Tapi jika nggak ada isbatnya dan hanya ngaku-ngaku saja tanpa ada buktinya, maka si istri siri nggak dapat jatah warisan. Makanya saya tekankan, kalau suami mau menikah jangan siri. Karena biasanya kalau siri hidupnya nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Takut ketahuan istri pertama. Itu. Istri yang siri itu tidak lama mengangkat, itu dapat seperempat dari istri. Leres. Dan anak angkatnya nggak dapat. Ini jika si sirinya punya surat isbat. Dan anak angkatnya nggak dapat. Yang dapat hanya anak kandung saja. Dan panjenengan boleh minta mana bukti isbatnya. Kalau nggak ada bukti, boleh jadi dia hanya ngaku-ngaku saja. Jadi harus ada buktinya, baru dapat jatah warisan. Kalau nggak ada buktinya, jangan dikasih. Beres. Dalam kalau rumahnya di alasan makan dia terus dia nggak punya anak itu ya dari kelompok kan istrinya yang pertama nggak tahu sedangkan nah itu pentingnya kejujuran suami. Suami kalau mau menikah lagi dianjurkan izin dengan istri pertama. Walaupun harus, tapi dianjurkan. Tujuannya apa? Biar nanti kalau suami meninggal, istri sirinya dapat jatah warisan. Cuman kadang-kadang bagi seorang laki-laki biasa nih, kalau nikah kedua kali pinginnya itu apa? Siri ben ora ketahuan istri pertama. Itu termasuk diantara kesalahan laki-laki. Ketika dia menikah dengan istri pertama, hidup dari nol sampai kaya. Ternyata ketika sudah kaya, ingin nambah bojo lagi. Lah itu. Makanya perlu kejujuran seorang suami. Kalau istri sirinya itu saya membeli misalkan istri sirinya itu pasangan suami meninggal, terus dia tidak menuntut tanda tangan istri pertama kan dia syukur ya. Terus. Ibunya terakhir monggo. Itu hukum orang tua atau saudara. Monggo. Hukum orang tua saudara yang menyarankan agar kalau harta warisan bagi sama aja hukumnya dari mereka. Hukumnya nggak boleh ditaati. Kenapa nggak ditaati? Kalau kita mentaati nasihat mereka, sama saja kita memaksiati Allah. Dan jika memaksiati Allah, maka boleh jadi harta warisannya itu tidak berkah. Ini sebagaimana yang dulu pernah saya contohkan kepada panjenengan. Ada keluarga punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Maka si laki-laki ketika mendapati orang tua meninggal dunia, dia ingin baginya sesuai syariat. Adik perempuannya nggak mau, dia pinginnya baginya sesuai tradisi dibagi sama rata. Maka biasanya laki sama perempuan, kalau debat si menang siapa? Perempuan. Maka mas laki-lakinya ngalah, ya wis Dek, bagi sama rata, resikonya yang kamu tanggung. Ternyata adik perempuannya ketika ngeyel bagi sama rata dan dapat jatah warisan banyak, maka hartanya nggak berkah. Gimana nggak berkah? Pertama suaminya sakit-sakitan, opname di rumah sakit dan butuh biaya banyak. Yang kedua, anaknya kecelakaan dan opname butuh biaya banyak.
maka warisan si perempuan habis hanya untuk biaya pengobatan keluarganya. Itu tandanya tidak berkah. Makanya kalau bisa sesuai dengan syariat, walaupun dapat sedikit, tapi insya Allah membawa keberkahan. Yang menyarankan itu dosa. Oh ini dosa. Jikalau dilaksanakan, maka yang menyarankan dapat dosa. Okay. Ini sangat menarik sekali. Kelihatannya nggak mau selesai. Ini mau tanya. Okay. Ini ada apa? Orang tua punya anak 5, laki 2, perempuan 3. Terus kan semua sudah sudah nikah semua. Itu sudah ke dua kota jauh-jauh. Okay. Nah yang di rumah orang tua kan anak-anak yang hadir. Nah ini ada rumah juga, ada apa? Ada tanah juga ada. Lah itu kok katanya itu rumahnya itu sudah dikasihkan anak yang pertama tanpa sepengetahuan orang anak-anaknya semua. Jadi ini anak yang terakhir itu menguasai rumah juga. Terus tanahnya itu seperti harusnya kan dia dibagi. Dibagi 21 orang. Ini maunya itu tanahnya juga dia minta itu pembagian yang sama gitu. Itu bagaimana? Enggak boleh. Nah ya itu terus bagaimana itu Solusinya karena ini juga semuanya juga semua karena dia kalau ditanggung sendiri gitu. Kalau bisa semua saudaranya ngumpul dan sepakat harus dibagi sesuai dengan syariat. Sudah ngumpul tapi marah. Terus yang ngambil itu marah. Maka yang marah dapat dosa jariyah, dan dosanya apa? Dosanya adalah bagaimana sabda Nabi, barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah saudaranya, 1 jengkal, maka ancamannya adalah nanti di akhirat akan ditumpukan 7 lapis bumi di atas kepalanya. Itu ancamannya. Itu hanya 1 jengkal. Lebih-lebih jika ngambil tanah bermeter-meter milik saudaranya, dosanya luar biasa besarnya di akhirat. Dosa besar. Karena menzalimi hak-hak saudara yang lainnya. Itu insya Allah itu. Gitu nggih? Nggih, sampun nggih. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.